Nah, aura itu apakah ikut berkembang dengan bertambahnya usia? Ya. Benar, awalnya pasti merah semua orang. Ya. Ada nggak orang-orang tertentu atau anak-anak tertentu yang umur 3 tahun udah nggak merah? Ada, bukan nggak ada. Ya. Nah, cuma kita akan lihat nih, aura yang ditampilkan itu juga menggambarkan bagian dari personalitas kita. Makanya kita mengatakan ada apa sih warna aura saya, dan apakah perkembangan orang itu akan berubah warnanya. Secara umum itu mungkin sekali berubah. Jadi aura yang dilihat itu ada dua. Satu berkaitan dengan kepribadian kita. Satu lagi berkaitan dengan kesehatan kita. Rahayu Sagung Dumadi, terima kasih. Hari ini ketemu lagi dengan podcast Suruh Nusantara, edisi Inspirasi Nusantara. Hari ini saya pribadi bersama tim berkunjung ke tempat Pak Tom Suhalim. Kebetulan ada di Profi Holistic Clinic, ada di Jakarta Selatan. Nanti bisa kita share alamatnya. Saya bertemu dengan seorang bapak yang salah satu inspirator saya juga. Beliau adalah Pak Tom Suhalim dengan latar belakang sebagai praktisi aura, Pak ya. Dan luar biasa, selain itu keilmuan beliau, wawasan beliau ini sangat banyak sekali sedulur-sedulur. Semoga nanti sedulur Suruh Nusantara dapat mendapatkan ilmu dan inspirasi dari Pak Tom yang bisa nanti untuk menambah pijakan dalam meningkatkan kesadaran, merubah mindset dan menuju ranah yang tercerahkan dalam arti spiritual untuk mentransformasi kehidupan agar lebih berkualitas. Langsung saja kita akan berbincang-bincang dengan Pak Tom Suhalim. Saya mengenal beliau itu sudah beberapa tahun yang lalu, tapi memang feeling saya merasakan bahwa beliau itu vibes-nya luar biasa ya. Jadi saya juga bisa sebut sebagai sesepuh ya, yang menguasai keilmuan yang memang beliau ampuh. Tadi sebelumnya saya berbincang-bincang sebelum tag dengan kamera, ini saya terkesima Pak Tom dengan ilmu panjenengan itu luar biasa. Jawanya juga ngerti, tahu juga ngerti, Zen juga ngerti. Wah, ini tidak hanya sekedar pakar aura, itu pakar semuanya. Pak Tom, ayo. Bagaimana tuh sebenarnya soal aura tuh dan semenjak kapan jenengan menggeluti tentang aura ini, Pak Tom? Jadi sebenarnya kalau alat itu memang alat kita tuh kita masuk itu sekitar tahun 99 akhir. Dan untuk tingkat Asia Pasifik kita mungkin yang pertama kali mengimplementasikan sistem ini di Asia Pasifik waktu itu. Jadi kita mungkin mengenal ya, kalau aura mungkin teman-teman lebih banyak mengenal dulu namanya Kirlian fotografi. Nah, Kirlian fotografi itu mungkin dulu di Indonesia tuh di RSPAD itu tahun 70-an juga sudah ada ya. Itu dia bisa melihat misalnya tangan kita nih, diambil fotonya, dia akan kelihatan itu kayak ada corona discharge-nya di sekeliling tangan kita. Itu kita sebutnya Kirlian fotografi. Kirlian fotografi. Ya, itu sekitar tahun 30-an sebenarnya ya. Itu ditemukan oleh Kirlian memang. Kemudian pada tahun 80-an, antara 85 seperti itu, ada orang Perancis namanya Guy Coggins. Dia menciptakan satu alat yang namanya aura kamera. Itu dia menggunakan Polaroid untuk melihat aura seseorang ya, dalam bentuk foto Polaroid.
Kemudian pada akhir 99 lah, itu baru diketemukan oleh satu orang namanya Fisslinger, orang Jerman. Itu dia menemukan yang namanya aura video stations. Kita bisa melihat aura itu secara langsung dengan menggunakan pendekatan biofeedback technology. Ya. Sentuh, dia akan muncul seperti itu. Dan teknologi ini sendiri sebenarnya sudah dikonfirmasi dengan teman-teman juga yang punya kemampuan clairvoyance, ya. Clairvoyance. Ya. Jadi ada Pamela Ousley, ada Barbara Ann Brennan, itu adalah penguji-penguji antara apa yang dilihat oleh kita di layar dengan apa yang mereka lihat itu sama atau tidak. Oh. Okay. Dan itu memang sama, hanya mungkin ada selang waktu sedikit lah, katakanlah mungkin 1-2 detik seperti itu. Nah sebenarnya kan ini mungkin ada yang masih awam soal aura ya. Banyak orang di luar sana ketika lihat itu scan aura, oh nanti terus ada praktisinya silahkan video call atau apa kan, itu kan saya lihat banyak juga. Nah sebenarnya relevansi aura itu bagaimana dengan pertumbuhan perkembangan manusia ini secara psikologis, secara psikis, bahkan secara spiritual, Pak Tom? Oke, jadi sama ya, kalau kita bilang warna itu, aura itu sama seperti warna. Mungkin kalau kita masa kecil pernah diajarin lagu pelangi ya. Iya, iya. Ya, kadang kita tahu kalau ada cahaya matahari melewati prisma gitu ya, akan keluar Mejiku Hibiniu ya. Oh, okay. Itu sama persis ya. Jadi aura itu ya warnanya kurang lebih seperti itu. Ada merah, ada jingga, ada kuning, ada hijau, biru, nila, ungu, putih gitu ya. Itu adalah warna-warna aura. Nah, tadi yang Mas Tunjung mengatakan apa sih aura seseorang tuh bisa berubah nggak sih ya secara umum. Nah kita lihat kalau anak bayi sampai dengan biasanya ya secara umum nih sampai 3 tahunan atau bahkan ada yang sampai 5 tahunan, itu kalau anak bayi baru lahir di bawah setahun kita akan lihat kadang-kadang tangannya masih genggam begitu, belum bisa buka. Yeah. Nah, dari data yang kita miliki, itu biasanya mereka masih dalam fase yang kita sebut, kalau dari sisi warna, itu akan banyak sekali warna-warna merah yang akan muncul, lebih dominan. Jadi kalau di kita mengatakan, oh kapan sih kita bisa lihat aura secara lebih normatif ya, secara lebih umum, biasanya kalau anak itu sudah di atas 3 atau 5 tahun. Dimana dia sudah bisa lebih berinteraksi, lebih mudah, nah itu kita baru bisa lihat. Ya. Nah aura itu apakah ikut berkembang dengan bertambahnya usia? Ya. Benar, awalnya pasti merah semua orang. Ya. Ada nggak orang-orang tertentu atau anak-anak tertentu yang umur 3 tahun udah nggak merah? Ada, bukan nggak ada, ada. Ya. Nah cuma kita akan lihat nih, aura yang ditampilkan itu juga menggambarkan bagian dari personalitas kita. Makanya kita mengatakan ada apa sih warna aura saya? Apakah kuning, apakah hijau, apakah biru, apakah nila, apakah ungu, apakah putih. Dan setiap warna itu punya artinya masing-masing, punya maknanya masing-masing. Sehingga kalau kita katakan biasanya ada nggak orang yang punya auranya normal seperti biasa? Ada pasti ya. Jadi itu makanya kita mengatakan ada aura personality. Hanya mungkin tidak ada orang yang cuman satu warna. Katakan kalau warnanya dia mungkin ada kuning, ada hijau, ada biru. Nah kita tinggal lihat dominan kuningnya, apa dominan hijaunya, atau dominan birunya. Mungkin kita mengatakan, oh ini 50% hijau nih, birunya ada 30%, kuningnya ada 20%. Cuman secara umum kita mengatakan, oh dia green personality. Ya. Oh orang ini birunya lebih dominan ya, iya 70%. Ya. Ada ungunya sedikit 10%. Ada hijaunya 20%. Tetap kita sebut dia, oh warna dia lebih biru, seperti gitu. Ya. Jadi, dan apakah perkembangan orang itu akan berubah warnanya? Secara umum itu mungkin sekali berubah. Jadi aura yang dilihat
Itu ada dua. Satu berkaitan dengan kepribadian kita. Satu lagi berkaitan dengan kesehatan kita. Kesehatan. Ya. Ambil contoh ini. Kalau Anda habis bergerak, berolahraga, banyak menggunakan kegiatan fisik, itu kalau kita tes atau ada orang yang bisa ngelihat, itu dia akan melihat, oh, warnanya penuh dengan warna orange, kuning, dan merah. Ya. Nah, itu pasti kelihatan sekali. Atau ada orang yang mungkin lagi kakinya lagi kesemutan, tangannya lagi pegel, lagi nahan pipis, oh pasti merah. Ya. Atau ada orang yang lagi batuk, pilek, asma, radang, itu juga pasti merah. Ya. Tapi ada orang, loh kok ini warnanya nggak ada warna ya, kadang muncul, kadang enggak, putih lebih banyak nih. Apa ini orang suci? Belum tentu. Bisa juga ini orang kena sakit ginjal parah, energinya udah mau habis, seperti begitu. Oh gitu. Ya, jadi kita juga perlu hati-hati dalam melihat, karena ada beberapa indikasi, ada beberapa indikator yang perlu kita perhatikan. Kemampuan orang melihat aura zaman ini banyak sekali. Ada banyak orang yang punya kemampuan luar biasa. Tapi yang mampu untuk menerjemahkan apa yang dia lihat, itu yang kita perlu tinjau ulang itu ya. Perhatikan, karena itu memang tidak mudah. Gitu. Ya. Nah sebenarnya aura itu kan seperti pelevelan gitu nggak sih Pak? Misalkan kalau orang yang sudah bisa menangani emosinya, dalam arti sudah mapan secara emosional, bisa mengendalikan emosi, juga bisa mengarah kepada status peningkatan pengalaman spiritual, apakah bisa dilihat atau ditentukan dengan warna auranya itu warnanya begini gitu? Secara umum ya, kita mengatakan seperti begini. Ini mungkin kita perlu pahami juga. Saya coba mengambil satu terminologi dari Zen. Ya. Di Zen itu ada yang namanya Makyo. Ya. Makyo conditions kita bilang. Itu misalnya mungkin teman-teman sekarang ini yang sangat senang lagi, wah, apa yang terjadi dengan diri saya ya? Kok saya kesana mentok, kesini mentok? Mungkin juga kita lagi punya problem dengan keuangan kita. Kita lagi punya problem dengan relasi kita. Kita punya problem dengan karir kita. Kita merasa kesana, kesini, semua mentok. Ya. Dan biasanya pada saat itu kita mulai mencari nih. Ada apa ya dengan diri kita nih? Ya. Nah, kalau pada saat seperti itu, pada saat Anda lagi kondisinya seperti itu, lagi orang bilang, lagi nggak tahu mau ngapain. Kalau ada yang bisa ngeliat aura Anda, maka warna aura Anda itu nano-nano. Penuh aneka ragam warna. Nanti ada merah, ntar ada kuning, ada putih, ada biru, ada hijau, ada hitam, ada bolong, macam-macam. Nah, itu yang kita bilang, you lagi dalam kondisi chaos. Chaos. Ya. Dan itu yang kita bilang, itu kalau pada saat kita mulai start tuh, biasanya kita lagi mengalami seperti itu, kita mulai mau mencari nih, ada apa ya dengan diri saya. Ya. Nah, pada saat Anda mulai menjadi, ini kalau kita kaitkan dengan spiritualitas, ya. Jadi orang mulai masuk ke dalam spiritual journey-nya, itu biasanya mengalami kondisi yang tidak nyaman, yang dia perlu tahu what happened with dengan diri dia, gitu kan. Nah, itu auranya pasti aneka ragam. Acak gitu Pak? Acak pasti ya. Itu sama juga dengan seperti orang yang kita bilang mengalami mood disorder. Mood disorder. Ya, yang emosinya nggak tentu. Dulu dikenal dengan nama bipolar, kemudian mungkin sekarang dikenal dengan nama BPD. Ya. Itu tipikalnya mirip, sama seperti itu. Auranya akan warnanya mencar-mencar, warna-warni, kemudian korelasi pikiran sama badannya juga nggak balance, nggak bagus ya. Biasanya juga mental-mental. Nah, itu memang orang dalam kondisi yang nggak bagus ya. Tapi kalau dia sudah mulai belajar lebih bagus, menyadari pelan-pelan, maka dia juga akan mengalami yang kita sebut itu Makyo. Makyo itu apa? Kalau di awal kita sebagai orang biasa yang nggak ada masalah apa-apa, yang normal hidupnya oke-oke saja, mungkin kita akan melihat gunung seperti gunung, sungai seperti sungai. Tapi pada saat kita mengalami spiritual journey tadi, kita akan melihat tuh, wah, gunung itu bukan gunung, ya. Sungai itu bukan sungai.
Dan kadang-kadang aura kita juga sama, sangat fluktuatif. Emosi kita juga jadi sangat fluktuatif. Kadang tidur kita terganggu. Kadang-kadang kita punya kepala sakit tapi nggak jelas. Ya. Kadang-kadang ada yang udah lebih berat lagi, mungkin ada nyeri yang pindah-pindah di sini, di sana. Ya. Ada yang sakit kepala nggak hilang-hilang. Ya. Macem-macem itu kondisinya. Nah, itu yang kalau pada saat kita lagi ngalamin perjalanan spiritualitas seperti gitu, itu warna aura kita juga pasti akan penuh warna-warni, gejolak ya. Namun kalau kita sudah menemukan diri kita sendiri, ya, kita menemukan, oh, who am I, saya, siapakah saya sih? Saya sudah tahu nih, oh, saya itu begini, oh, tujuan hidup saya itu begini, saya di dunia ini untuk begini. Ya sudah, kalau kita sudah tahu, kita mulai lebih jelas patternnya. Oh, kita ketemu nih, oh, rupanya saya punya pattern itu warnanya ada hijau kebiruan. Oh, saya punya pattern itu ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna biru. Oh, pattern saya itu ada warna biru, ada warna ungu. Oh, pattern saya itu ada warna ungu, ada warna putih, ya. Dan itu kalau kita kaitkan dengan mungkin Mas Tujun juga paham mengenai apa level of consciousness-nya Hawkins. Nah, itu kita akan lihat di situ. Oh, ada gradasi-gradasi tertentu yang udah mulai mengarah nih. Oh, saya mulai lebih ke arah biru nih, saya mulai ke arah hijau nih, saya mulai ke arah kuning. Itu terlihat dengan lebih mudah, ya. Jadi kalau kita sudah mengalami pergolakan ini udah mulai selesai, itu akan muncul pelan-pelan satu-satu. Oh, saya tuh seperti begini, ya. Dan itu benar seperti Mas Tujung katakan. Jadi untuk level-level tertentu ya auranya otomatis secara spiritualitas kita mengatakan, oh ya, kalau orang warnanya vibrasinya lebih tinggi, dia pasti warnanya katakanlah ungu misalnya. Oh, kalau vibrasinya lebih ke arah fisik, itu pasti warnanya lebih merah. Namun kita juga mesti ingat, di musik kan ada oktav ya. Oktav, ya. Yes. Itu warna juga tuh, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya. Nih di bawah sini ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do lagi. Di sini juga ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do lagi. Ya. Nah, ini kebetulan kalau di dalam teknologinya yang kita pakai, itu kita hanya bisa melihat tubuh lapis kedua. Lapis kedua. Yang kita sebut emotional body. Emotional warna-warni. Ya. Kita secara pribadi mungkin bisa melihat tubuh lapis pertama kita. Ya, yang bentuknya yang kita sebut etheric body. Itu kalau kita lihat dari kejauhan, itu kita akan lihat orang kok warnanya kayak ada selaput putih, kadang biru, kadang abu-abu, kok ada berpendar. Itu lapisan tubuh yang pertama, itu kita bilang etheric body. Kalau dengan teknologi yang sekarang ini ada, kita melihat lapis kedua, tubuh emosi kita. Tubuh emosi. Jadi kalau kita mengalami gejolak-gejolak permasalahan di masalah-masalah emosi kita, itu akan sangat mudah terlihat. Karena warnanya itu akan muncul dia seperti itu, ya. Itu yang kita katakan bisa kita lihat. Tadi Mas Tunjung mengatakan bisa nggak Pak kita lihat kalau orang yang sudah sampai level tertentu, sudah bagus, dia bisa jaga emosinya segala macam, dia lebih tenang, dia lebih mantap seperti apa. Bisa nggak kita lihat warnanya seperti apa? Bisa. Dan itu data itu kita bahkan sudah tahu dari abad 20 ya. Mungkin teman-teman yang berasal dari Theosophical Society ya, ada Madame Blavatsky di situ, ada Leadbeater di situ. Ada satu buku mengenai aura yang terbitnya juga sekitar tahun 1900-an sekian, itu Annie Besant. Itu dia sudah bikin buku tuh, oh aura orang yang lebih dekat ke arah Tuhan, yang lebih dekat yang lebih bisa mencerminkan spiritualitas, yang bisa mencerminkan kebaikan, itu memang ada tipikal warnanya, ya. Kalau dalam buku Annie Besant kita melihat bahwa itu ada warna, misalnya ada biru di sekeliling aura itu seperti bulat, seperti cangkang telur ya. Jadi dia di tengah-tengahnya itu biru, kemudian ada warna ungu-ungu gitu ya, seperti gitu. Itu penggambaran penglihatan Annie Besant, seorang clairvoyance di abad 20 ya. Itu seperti gitu. Nah, cuma data dari kita juga melihat, oh kalau kita memang orang-orang yang yang punya spiritualitas bagus, tidak selalu, tapi pada saat kita dalam kondisi tenang, tidak ngapa-ngapain, dalam momen tertentu gitu ya. Dalam momen yang normal,
kita juga akan punya warna seperti itu. Ada kebiruan, kadang ada nilanya, ya, kadang ada lavender seperti itu. Bahkan kalau kita mungkin lagi mengakses, kita sebutkan divine energy lah, energi Tuhan, kita bilang seperti itu ya. Itu bahkan kadang-kadang ada warna ungu, ada warna putih, ada etheric white yang muncul seperti itu. Memungkinkan nggak itu? Memungkinkan, kita bisa lihat itu. Terus tadi kan kita diskusi tentang cakra dan chi. Apakah cakra dan chi ini juga nanti masih berkaitan dengan aura? Terus sebenarnya kan saya melihat bahwa banyak saudara-saudara dari Chinese ya, dari Tionghoa ini melatih atau memiliki salah satu keilmuan namanya Tai Chi gitu. Nah, tadi Pak Tom juga bilang bahwa ketika Chi atau Tai Chi ini diberdayakan, ternyata kemungkinan bisa untuk menyejahterakan hidup dan memperpanjang masa umur ketika kita hidup ya.